Saudara, satu kali ada seorang anak muda namanya John, saudara. John ini dari kecil dia itu sudah rindu menjadi tentara agar dia bisa memenangkan peperangan atau menolong banyak orang. John dari kecil dia belajar mati-matian, pada waktu SMA, dia lulus SMA, dia segera masuk ke akademi militer dan menjadi tentara Amerika Serikat pada waktu itu. Saudara, pada waktu dia menjadi tentara, maka terjadilah perang Teluk pada masa itu, saudara. Perang Teluk terjadi, Amerika gempar sekali dan kekurangan pasukan. Saudara, di saat itulah John anak muda ini, saudara, diutus sama negaranya, pergi untuk berperang, maju ke garis depan. Dia berperang, saudara, menghadapi musuh yang sangat kuat. Saudara, di tengah peperangan yang tidak mudah itu, saudara, mereka berperang, tembak sana, tembak sini, banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah mati. John melihat dengan tetesan air mata teman-temannya ditembusi jantungnya dengan peluru dan mati semua, saudara. Lalu sampai akhirnya komandan berkata, sudah, nggak bisa, kita kalah ini, kita kalah. Ayo mundur, kembali semua. Kita kalah kembali. Saudara, ketika mendengar perkataan komandan itu, maka semua orang, semua tentara, termasuk John dan teman-temannya, lari terbirit-birit. Mereka kembali ke belakang, saudara. Mereka lari karena musuh begitu kuat, mereka nggak sanggup untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, saudara, pada waktu John berlari, dia lari sekuat mungkin, tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Saudara, pada waktu John menoleh ke belakang, dia lihat ada seorang temannya yang sedang terperosok ke sebuah lubang dan tidak bisa angkat, tidak bisa berlari, saudara. Saudara, dengan hati yang penuh sayang, penuh cinta, dia rindu temannya itu selamat juga. John berlari ke belakang, dia hadapi setiap musuh, dia ambil senapannya, dia tembaki semua musuh, saudara. Sampai akhirnya John menangkap temannya, ditarik temannya, dan temannya berlari, dan temannya selamat. Tapi sayangnya, peluru musuh bersarang di jantungnya John. John mati. So, di mata dunia, John gagal sebagai seorang tentara, kalah dalam berperang. Tapi bagi papa John, bagi ayahnya John adalah anak yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena dia mati bagi temannya. Karena dia berkorban bagi sahabatnya. Saudara, singkat cerita, setelah John meninggal dunia, saudara, 5 tahun kemudian, papa mama John ini mengumpulkan semua orang, tentara-tentara teman-teman John itu untuk mengadakan kebaktian memorial, mengingat tentang kematiannya John ini. Dikumpulkan semua jemaat, dikumpulkan semua teman-temannya, maka rumahnya John itu penuh dengan sukacita. Setiap sudut rumahnya dipenuhi oleh tentara-tentara yang pernah berdampingan dengan John dalam latihan, dalam peperangan, dalam apapun. Mereka datang dengan sukacita. Papa mama John mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena bangga. Bangga. Kenapa? Karena anaknya ini mati mengorbankan diri bagi orang lain. Sekalipun perang kalah enggak apa-apa, tapi anaknya punya hati yang luar biasa. Saudara, singkat cerita, makanan sudah disiapkan, semua sudah siap. Maka sekarang, saudara, ibadah harus dimulai. Saudara, waktu ibadah mau dimulai, semua menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, saudara. Papa mama John juga, dengan bangganya menyanyi. Kenapa? Karena akan mengenang anak dia yang begitu terhormat, begitu mulia sekali. Bangga. Tiba-tiba lagi ibadah, saudara. Datanglah teman John yang tadi diselamatkan oleh John, yang masih hidup. Saudara, dia datang dengan kondisi terlambat. Dia datang dengan pakaian yang compang-camping, tidak mempersiapkan diri. Dia datang dengan bau alkohol di mana-mana. Ngomongnya kasar, ngomongnya kotor. Datang terlambat lagi. Dan yang paling menyedihkan adalah dia ternyata udah berhenti jadi seorang tentara. Dia tidak mau melanjutkan hidupnya agar bisa nolongin orang. Oh saudara, papa mama John yang tadinya penuh dengan senyuman. Waktu ngelihat anak muda yang diselamatkan oleh John itu datang, tidak mengalami perubahan hidup. Bahkan tidak menghargai pengorbanan John itu, saudara. Yang tadinya senyum sekarang marah.
jengkel sekali, benci sekali. Saudara, waktu kata sambutan di atas mimbar, Bapak John naik. Bapak John meneteskan air mata. Bapak John berkata begini, saudara, sambil menepuk dada, dan dia berkata, aku menyesal anakku mati, ternyata bagi orang yang seperti ini. Anakku ternyata mati sia-sia, pengorbanan dia ternyata percuma, karena mati bagi orang yang seperti ini. Anakku menderita, tapi orang yang dia selamatkan tidak mau berubah dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin berkorban, bukankah kita rindu berkorban bagi orang yang bisa menghargai pengorbanan kita, amin? Kita tidak mau berkorban buat orang yang tidak mau menghargai pengorbanan kita. Kenapa? Karena kalau kita berkorban, mati bagi orang yang tidak bisa menghargai kita, kita mati sia-sia, kita mati percuma. Pengorbanan kita tidak ada harganya, pengorbanan kita itu murahan. Karena orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permisi tanya. Apakah engkau dan saya di sini adalah temannya John tadi itu? Apakah engkau dan saya adalah temannya John itu? Saudara, saya khawatir, saya takut sekali. Jangan-jangan pada waktu Bapa di sorga memandang hidup kita, engkau dan saya, Bapa di sorga membentuk dada, memukul dada dan berkata, sia-sia Yesus digantung di atas kayu salib. Sia-sia Yesus mati disesah. Sia-sia dia dihina, lahir dalam kandang domba. Bagi engkau dan saya. Percuma Yesus mati di atas kayu salib. Percuma. Saudara, apakah engkau dan saya adalah temannya John tadi? Apakah engkau dan saya adalah orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu? Dengan hidup yang tidak mau bertumbuh. Dengan hidup yang tidak mau mencari Tuhan. Apakah engkau dan saya adalah orang-orang yang menganggap percuma dan membuat percuma anugerah Tuhan itu? Jangan-jangan banyak orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Yesus. Bukan karena Yesusnya yang tidak bisa dipercaya, tapi karena hidup kita yang tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan banyak orang yang menghujat Yesus, bukan karena Yesusnya yang layak dihujat, tapi karena hidup kita yang layak untuk dihujat. Saudara, jangan buat anugerah Tuhan menjadi murahan. Jangan buat anugerah Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib hanya sebatas seorang penjahat yang layak untuk digantungkan. Jangan sampai. So, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri.